Bisa dimulai 1, 2, 3. Baik, teman-teman sekalian. Halo, Assalamualaikum. Perkenal. Halo, Assalamualaikum. Selamat sore, teman-teman. Bagaimana Waalaikumsalam. kabarnya? Selamat sore juga, Kak. Sehat ya? Alhamdulillah baik. Sehat, Sehat. Kak. Alhamdulillah sehat, Kak. Alhamdulillah. Sebelumnya, ini kan pertemuan pertama saya dengan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama kakak Adindra Dewi. Di sini kakak sebagai tutor untuk teman-teman semua yang akan membahas tentang garnish dan fruit carving. Nah, sebelum kita melakukan sesi pelatihan ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan teman-teman sekalian. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Nah, teman-teman, sebelum saya melanjutkan pembahasan materi, saya akan melakukan presensi kepada teman-teman semua. Silakan teman-teman mengisi presensinya ya. Lewat kertas ini, saya akan bagikan kertasnya. Silakan teman-teman isi melalui dicatat nama dan alamat teman-teman sekalian. Sambil melakukan absensi nih, teman-teman. Saya mau tanya nih sedikit sama teman-teman semua. Ada yang udah mengerti tentang garnish atau fruit carving belum? Ada yang pernah mendengar itu, teman-teman? Belum, Kak. Belum tahu. Belum ya? Kayaknya hiasan di Kak, makanan-makanan gitu, Kak. Nah, ya betul. Fruit carving atau garnish adalah hiasan yang biasanya berada pada makanan atau minuman ataupun yang berada di restoran-restoran gitu, teman-teman. Langsung saja kita mulai ke materi ya. Langsung saja kita mulai ke materi ya, teman-teman. Materi yang akan kita bahas yaitu yang pertama ada pengertian, yang kedua ada prinsip hiasan, yang ketiga ada jenis, yang keempat ada karakteristik, yang kelima ada fungsi, yang keenam ada peralatan. Nah, kita langsung ke pengertiannya ya, teman-teman. Garnish ini berasal dari bahasa Prancis yang artinya hiasan hidangan, menurut Idayati dan Justina. Garnish pada suatu hidangan adalah untuk memberi daya tarik pada suatu hidangan tersebut. Hiasan dalam hal ini adalah segala sesuatu yang dibuat sedemikian rupa sehingga menunjang penampilan suatu hidangan sekilas menggugah selera dari konsumen itu sendiri. Begitu, teman-teman. Kalau ini kan garnish. Kemudian kalau fruit carving, teman-teman udah paham belum? Belum, Kak. Belum ya, teman-teman. Saya jelaskan sedikit mengenai fruit carving. Nah, ini. Fruit carving adalah seni mengukir pada buah yang ditujukan untuk keindahan. Buah yang digunakan biasanya berbentuk bulat, bertekstur lunak namun tidak terlalu padat, teman-teman. Seperti itu. Tidak hanya pada buah-buahan, tetapi fruit carving juga lazim digunakan pada sayur-sayuran seperti timun, lobak, wortel, dan lain sebagainya. Begitu, teman-teman. Kemudian kita masuk pada pembahasan prinsip garnish. Prinsip pada hiasan makanan. Yang pertama ada simple.
Yang kedua ada edible. Yang ketiga ada suitable. Yang keempat ada attractive. Nah, simple artinya sederhana dalam artian tidak berlebihan dalam pengolahan warna, rasa, daya tarik, dan daya tarik pandangan. Yang kedua ada edible, artinya dapat dimakan dan terbuat dari bahan makanan itu sendiri. Jadi, garnish ini tidak serta-merta hanya hiasan saja gitu, hanya hiasan gitu saja teman-teman. Tapi juga bisa dimakan, jadi tidak mubazir. Nah, yang ketiga ada suitable, yaitu sesuai dengan rasa makanan utama yang dihias. Nah, sesuai yang dimaksud ini, misal teman-teman menghias tumpeng. Nah, tumpeng kan rasanya gurih ya teman-teman. Jadi kalau dikasih cherry atau strawberry kan tidak masuk akal. Jadi alangkah baiknya teman-teman menggunakan sayuran seperti wortel, timun, ataupun cabai. Nah, yang keempat ada attractive. Nah, ini nih fungsi garnish yang paling utama, atraktif, yaitu menarik. Garnish itu sendiri dibuat sedemikian rupa menarik pandangan konsumen sehingga konsumen tidak segan untuk memakan hidangan tersebut atau bisa juga menggugah selera dari makanan tersebut. Selanjutnya masuk pada pembahasan jenis-jenis garnish. Nah, jenis-jenis garnish ini ada dua, teman-teman. Yang pertama ada simple garnish, adalah hiasan yang terdiri dari suatu bahan atau lebih, biasanya terbuat dari buah, sayur, sereal, atau makanan lainnya yang sudah jadi. Jadi kita tinggal memasang ataupun membentuk ukiran sedikit. Nah, tapi berbeda dengan komposit garnish. Komposit garnish ini adalah hiasan yang terdiri dari berbagai macam bahan sebagai hiasan sesuai dengan bahan dasar. Bahan-bahan tersebut harus sesuai dengan hidangan pokok. Jadi contohnya ini kayak yang ada di gambar ini teman-teman, ini kan mayonnaise. Nah, mayonnaise itu harus dikasih sedikit bumbu-bumbu biar sesuai dengan makanan utama ini teman-teman. Seperti itu ya. Kemudian ada karakteristik bahan yang baiknya digunakan. Yang pertama, sayur atau buah-buahan segar. Yang kedua, daun segar dan tidak layu. Yang ketiga, ada memiliki warna yang cerah, jadi dapat menggugah selera si penikmat makanan dari yang teman-teman hidangkan. Yang keempat, ada memiliki tekstur yang tidak keras atau tidak terlalu lembek. Begitu teman-teman. Jadi memiliki tekstur yang sedang-sedang. Tidak hanya enak dipandang, namun tekstur yang tidak terlalu lembek itu kemudian yang terakhir, tidak memiliki bau yang menyengat. Nah, bau yang menyengat ini dapat mengganggu makanan inti dari yang teman-teman sajikan. Begitu, teman-teman. Selanjutnya ada fungsi garnish. Yang pertama ada memperoleh penampilan yang indah, khususnya unik sehingga menimbulkan perasaan kagum dan memuaskan dari si pelanggan. Yang kedua, membangkitkan selera makan. Yang ketiga, memperoleh rasa yang lezat, aroma yang sedap, warna yang menarik, perpaduan warna yang serasi, segar, dan menambah nilai gizi. Nah, kenapa di sini saya menilai garnish ini dapat menambahkan gizi pada makanan? Karena contohnya
seperti stik pada yang ada di restoran-restoran itu teman-teman. Kan stik kan tidak disajikan daging saja, namun ada tambahan seperti wortel, kentang, kacang polong. Nah, itu selain dapat memvariasikan warna, bisa juga menambah nilai gizi. Jadi, nilai gizinya tidak hanya pada stik atau protein itu sendiri, namun juga ditambah oleh serat seperti sayur-sayuran yang ada di dalam satu piring itu, teman-teman. Nah, untuk peralatannya, yang pertama ada pisau ukuran sedang untuk memotong, mengupas, ataupun membelah. Yang ketiga, yang kedua ada pisau ukuran kecil atau tajam untuk mengukir buah-buahan ataupun sayur-sayuran. Yang terakhir adalah pisau kecil, runcing, dan melengkung untuk detail carving itu sendiri. Nah, teman-teman, kita masuk pada saya akan memberikan contoh tentang carving. Di sini saya akan sedikit memberi tutorial kepada teman-teman semua. Silahkan disimak ya. Nah, seperti ini kira-kira tutorial singkat yang dapat saya sampaikan. Silahkan disimak baik-baik ya, teman-teman. Oke, Kak. Nah, sudah kira-kira itu saja yang dapat saya sampaikan. Kemudian, Kakak mau tanya nih sama teman-teman, dari beberapa materi yang sudah dipaparkan, teman-teman ada yang nangkep nggak? Apa sih tentang apa sih apa prinsip garnish itu sendiri? Contohnya simple. Apa itu simple garnish, teman-teman? Saya mau jawab, Kak. Ya, silahkan dijawab. Simple garnish itu sederhana dan tidak berlebihan. Kalau pada makanan mungkin bisa dari warnanya, dari visualisasi pembentukan garnish itu sendiri. Kayak gitu, Kak. Nah, betul yang sudah disampaikan oleh Dea Yuniza. Sudah, menurut saya, sudah lengkap ya teman-teman, yaitu simple adalah simple adalah tidak berlebihan dalam menampilkan suatu hidangan. Nah, dan masih bisa diterima oleh visual mata kita. Itu teman-teman. Selanjutnya, kita masuk pada penugasan ya teman-teman. Silakan disimak tugasnya. Oh, maaf teman-teman, kita belum masuk pada penugasan. Kita langsung ke praktek ya teman-teman. Tadi disimak nggak videonya itu kita membuat bahan-bahannya apa saja? Ada ada timun ya tadi, ada timun. Kemudian ada cabai. Kemudian ada pisau. Nah, pisaunya ini yang runcing ya teman-teman. Nah, di sini kakak akan memberikan waktu kepada teman-teman untuk melakukan praktek pembuatan
garnish simple tadi secara singkat. Nah, teman-teman bisa melakukan praktek dari sekarang. Bahan-bahannya udah disediakan ya. Teman-teman tinggal melakukan praktek saja. Baik, kakak akan keliling kepada teman-teman semua untuk melihat proses pembuatan garnish yang kalian buat. Baik, kakak rasa cukup ya teman-teman. Proses pembuatan garnish dari kalian. Silahkan letakkan garnish yang telah kalian buat di atas mejanya masing-masing. Nanti kakak akan koreksi bagian apa saja yang kurang dan harus dibenahi. Begitu teman-teman. Sampailah kita pada akhir acara ini, akhir pelatihan ini, maksud kakak. Di sini kakak akan memancing lagi materi yang telah kakak sampaikan itu. Tadi ada yang ada yang menyimak nggak tentang jenis-jenis garnish itu? Ada 2 tadi. Apa saja? Mungkin ada yang bisa membantu jawab? Nggak ada ya, kakak ingatkan lagi ya. Yang pertama ada simple garnish, dan yang kedua ada composite garnish. Nah, simple garnish ini terdiri dari buah-buahan, ataupun sereal, ya, ataupun makanan yang sudah jadi, teman-teman. Yang kedua ada composite garnish. Nah, composite garnish ini adalah garnish yang masih yang masih harus ditakar gitu teman-teman. Jadi tidak serta-merta hanya dipasang begitu saja. Ditakar agar rasanya sesuai dengan makanan inti. Contoh dari composite garnish ini adalah mayonnaise, saus, madu, kecap, dan lain-lain teman-teman. Kakak rasa cukup ya teman-teman pembahasan materi yang telah kakak sampaikan. Sampailah kita pada penghujung kegiatan ini. Di sini kakak akan memberikan tugas kepada teman-teman semua. Silahkan disimak baik-baik penugasannya. Silahkan teman-teman buat kelompok. Masing-masing kelompok terdiri dari 2 peserta. Yang pertama ada menghias makanan sesuai dengan kreativitas masing-masing. Buatlah hidangan semenarik mungkin, kemudian yang kedua presentasikan hasil karya kalian dengan menjelaskan konsep, jenis garnish apa yang dipakai, beserta alasannya. Baik, kakak rasa cukup ya teman-teman pertemuan kita pada sore hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.